Episode 19. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Apakah ada restoran kristal lain di Bandung? Saya tidak tahu pemuda kaya mana yang memesannya. Setelah itu, Sofia melirik Kauri dengan wajah mengejek. Dan melanjutkan, saya ingat. Kamu menikah pada tanggal 22, mungkinkah Ariel yang memesannya? Melihat ejekan Sofia yang menutupi mulutnya dan terkekeh, Kauri tidak marah. Bagaimana dengan tanggal 22? Apa yang bisa diwakilinya pada hari yang sama? Kata Kauri. Sofia sengaja menggunakan masalah ini untuk mengejek Kauri. Karena dia mendengar Lucy yang membahas masalah pemuda yang menyewa restoran. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk terus memfitnah Kauri. Itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya celah. Bagaimanapun, itu terjadi pada hari yang sama. Bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya tidak bisa menghentikan orang luar untuk mengingat tanggal 22 3 tahun yang lalu. Kata Sofia. Ada begitu banyak hal yang terjadi pada hari yang sama. Jadi kamu hanya bisa menontonnya dengan penuh semangat. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Balas Lucy. Sofia terkekeh. Dan berkata, tidak masalah bagiku apa. Setidaknya aku tidak memiliki pria pengecut seperti itu. Dan aku akan menikahi orang yang kaya. Kamu tidak bisa membayangkan betapa kaya keluarganya. Mendengar Kauri menyebutkan bahwa uang emas dan batu giok adalah hadiah pertunangan yang sangat luar biasa. Dan latar belakang keluarga pihak lain tentu tidak sedikit. Dan Sofia memang orang yang paling menjanjikan. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang orang kaya? Menunggu untuk menjadi wanita yang dipilih. Kata Lucy. Sofia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini. Dan berkata dengan penuh kemenangan. Bahkan jika kamar kerja yang dalam membenci seorang wanita, saya lebih suka menjadi wanita yang marah di rumah yang penuh dengan merek terkenal daripada menikahi seorang pria yang merupakan orang yang tidak berguna, tidak mempunyai pekerjaan. Kauri benar-benar tidak dapat mendengarkan lagi. Dia berkata dingin, Sofia, jika tidak ada hal lain lagi, kamu bisa keluar. 22 ini benar-benar hari yang baik. Tapi untuk beberapa orang, itu sebuah tragedi. Sofia berjalan dan berkata sambil memegang dokumen penuh ejekan. Setelah Sofia pergi, Lucy memandang Kauri dengan wajah jelek dan menghibur. Kauri, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Wanita seperti ini hanyalah mulut murahan. Petik 2. Kauri tersenyum pahit dan berkata, pada tanggal 22, 3 tahun lalu, saya benar-benar putus asa. Dia benar, tapi sekarang, saya sudah ingin mengarahkan. Aku tidak tahu mana bajingan itu. Aku harus memilih. Pada tanggal 22, bukankah ini sengaja ditujukan padamu? Lucy tampak marah. Waktu yang sensitif seperti itu pasti akan menyebabkan beberapa wanita obrolan panjang di Bandung mulai mendiskusikan pernikahan Kauri. Pada saat itu, mereka akan memiliki lelucon untuk dibahas kembali. Ini adalah pengaturan seseorang. Pada tanggal 22, itu bukan milikku. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu sengaja ditujukan padaku? Kauri tersenyum pahit. Lucy terlalu mengada-ada. Lucy baru saja berbicara dengan marah. Dia tahu bahwa berita ini tidak akan benar-benar ditujukan pada Kauri. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa Kauri digosipkan kali ini. Lupakan saja. Ini sudah 3 tahun. Hatimu seharusnya sangat kuat. Bahkan jika seseorang dengan sengaja menyebutkan hal-hal 3 tahun lalu. Jangan peduli, kata Lucy. Kauri mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Saya dapat menahan goncangan apapun. Dan sekarang hidup ini sangat baik untuk saya. Setelah bekerja hari itu, ada Ferrari merah yang diparkir di sebelah Audi Ariel, pertimbangan. Dan pria yang berdiri di sebelah Ferrari. Meskipun tidak sebanding dengan Ariel. Tetapi dalam masyarakat di mana uang adalah aturan, Ferrari cukup untuk melampaui penampilan apapun. Kakak, apakah kamu di sini untuk menjemput pacarmu dari pulang kerja? Pria itu bertanya pada Ariel. Aku datang menjemput istriku, Ariel berkata. Pria yang dia kenal ini, dalam 3 tahun terakhir, diam-diam memperhatikan Kauri pulang kerja. Dia sering muncul. Dan orang yang dia tunggu juga Kauri. Pria itu bernama Sultan dan dia menyukai Kauri sejak lama. Bahkan setelah Kauri menikah,
Dia tidak menyerah karena dia tahu bahwa Kaori menikah dengan menantu yang boros. Dia pernah memberitahu Kaori bahwa selama Kaori mau bercerai, dia bisa menghilangkan semua rintangan menikah dengan Kaori, memberi Kaori pernikahan yang sensasional di kota. Kaori menikah di usia yang begitu muda, tidak terlalu beruntung. Wanita yang saya sukai menikah dengan sampah. Tetapi saya tahu bahwa dia tidak membiarkan sampah itu menyentuh dalam 3 tahun terakhir. Asalkan dia mau, aku akan menikahinya, kata Sultan. Ariel mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Kaori muncul setelah pulang kerja, Sultan tidak sabar untuk berjalan ke sisi Kaori. Selamat datang di musim panas. Saya telah memesan restoran, dan saya ingin mengajakmu makan malam bersama saya, kata Sultan. Kaori tidak memiliki perasaan yang baik kepada Sultan, tapi Sultan menyukainya. Itu hanya keributan yang tidak dapat diperoleh. Sultan adalah seorang playboy terkenal. Pasangannya seperti berganti pakaian. Sultan, bukankah aku sudah menjelaskan kepadamu dengan jelas? Aku sudah menikah, kata Kaori. Sultan tersenyum tipis dan berkata, sampah itu, apa hak untuk memilikimu? Dan kamu tidak membiarkan dia menyentuhmu selama 3 tahun. Dan tidak ada hubungan antara kalian berdua. Mengapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri? Saya tahu Anda takut Nyonya tua dari keluarga Wijaya tidak setuju. Tetapi jangan khawatir. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa selama Anda setuju, saya akan meyakinkan nenekmu, kata Sultan. Maaf, suamiku datang untuk menjemputku. Kaori selesai berbicara dengan dingin dan berjalan menuju Ariel. Sultan terkejut untuk sementara waktu. Orang yang baru saja berbicara dengannya ternyata adalah suami sampah Kaori. Saudaraku, aku tidak berharap kamu menjadi sampah dalam legenda. Kamu sangat terkenal di seluruh Bandung karena tidak berguna. Sultan mencibir dan menatap Ariel. Ariel berkata dengan nada datar, maaf mengecewakanmu. Sultan mencibir. Ternyata itu sampah. Dan dia hanya bisa menelan amarahnya ketika dia menunjuk hidungnya dan mengutuk. Aku bisa memberi Kaori kehidupan yang lebih baik. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Titik kenalan akan hilang dengan sendirinya. Mengapa repot-repot menundanya? Kata Sultan. Oh, apa yang bisa kamu berikan padanya? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Sultan melirik Ferrari dengan penuh kemenangan dan berkata, apakah Anda memiliki mobil sport semacam ini? Saya punya 3 di garasi saya. Saya juga bisa menutupi seluruh restoran kristal untuknya. Bisakah Anda melakukannya? Berita itu pecah hari ini. Sultan membahas masalah itu dan mengejek Ariel. Tentu saja, dengan kekuatan ekonomi Sultan, dia bisa melakukannya. Ariel, berhenti bicara omong kosong dengannya. Ayo pulang, Kaori mendesak duduk di kopilot. Aku tidak mengatakan, kita akan pulang. Ariel tersenyum sedikit, melihat Audi pergi. Sultan sangat marah hingga kata-kata Ariel melukainya. Buang-buang barang. Aku akan mendapatkan Kaori cepat atau lambat. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya, aku akan memiliki dagingnya. Kamu sampah menungguku untuk menidurimu. Sultan menggertakkan giginya. Kembali ke rumah. Ekspresi William dan Lina tidak enak dilihat. Mereka juga tahu tentang restoran kristal. Ini adalah waktu yang sensitif bagi Kaori. Mengatakan itu terlalu tidak ramah. Dan lelucon 3 tahun lalu jelas akan disebutkan lagi. Namun, di depan Kaori, kedua orang tuanya tidak menyebutkan masalah ini. Mereka tidak ingin mengungkap bekas luka Kaori, tetapi menatap mata Ariel dengan lebih tidak puas. Setelah makan, William memanggil Ariel dan berkata bahwa dia akan jalan-jalan. Ariel, tanggal 22 3 tahun lalu. Ingat, William berkata tidak puas. William mengangguk dan berkata, pada hari aku menikahi Kaori. William mendengus dingin dan berkata, kamu juga tahu bahwa pada hari yang memalukan ini, wajah keluarga kita hilang pada hari itu. Ariel tetap diam. Restoran Crystal dikemas pada tanggal 22. Dan masih ada setengah bulan lagi. Rasa malu keluarga Wijaya kami pasti akan diangkat lagi. Saya tidak ingin Kaori sedih. Kamu harus cari alasan untuk membawanya keluar. Untuk menghilangkan ingatan tanggal 22 ini. Tinggalkan saja Bandung, kata William.
Ariel mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Kaori sekarang bertanggung jawab atas proyek. Dan dia memiliki banyak pekerjaan setiap hari. Bahkan jika kami pergi bepergian, ini bukan waktu yang tepat. Ya, saya hanya tidak ingin acara ini dihadapi Kaori. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kamu dapat menahan kemarahan. Mengapa putri saya harus menderita denganmu? Kata William. Semakin marah dia. Dan emosinya menjadi lebih dan lebih bersemangat. Kakek Kaori meninggal tak lama setelah menikah. Dia banyak mengeluh. Mengapa dia tidak bisa meninggalkan hal yang baik untuk keluarga mereka bahkan sebelum dia meninggal? Sebaliknya, momok seperti itu datang. Aku tahu maksud ayah sangat baik. Tapi tolong percayalah. Aku tidak akan membiarkan dia diganggu oleh siapapun. Kata Ariel ringan. Pada saat itu di dalam rumah Lina meraih tangan Kaori dan berkata dengan sedih. Kamu sangat kurus. Kamu sibuk selama ini. Kaori tersenyum dan berkata, aku sangat sibuk, tetapi sangat memuaskan. Dan saya harus bekerja keras, untuk tidak membiarkan kerabat itu memandang rendah keluarga kita lagi. Lina menyentuh kepala Kaori dan berkata, sungguh putri yang baik. Tetapi juga jangan biarkan dirimu bekerja terlalu keras, atau ibu akan merasa tertekan. Yah, bagaimana kalau keluar dalam beberapa hari dan bersantai? Kaori mendengar ini dan menebak apa yang dimaksud ibunya. Dan berkata sambil tersenyum, Bu, Anda tidak ingin saya pergi bermain pada tanggal 22. Lina tahu bahwa Kaori pintar. Dan karena dia telah berbicara semuanya, dia tidak menyembunyikannya dan berkata, Ibu tidak ingin Anda mendengar orang-orang itu bergosip. Dan kamu belum meninggalkan Bandung selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kondisi keluarga kamu baik, saatnya untuk pergi keluar dan bertemu dunia. Bu, banyak hal di perusahaan yang menunggu saya untuk berurusan dengan proyek. Dan jangan khawatir, saya tidak keberatan siapapun memberi tahu saya gosip sekarang. Mereka tidak dapat menyakiti saya. Kaori berkata dengan acuh tak acuh. Masalah ini layak membuat iri banyak wanita. Tapi dia tidak akan iri. Setelah menjadi pemimpin proyek, masa depan dapat diharapkan. Selama dia bekerja cukup keras, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Adapun Ariel, Kaori tahu bahwa dia berubah untuk dirinya sendiri. Dan mungkin suatu hari di masa depan, dia tidak akan lagi menyia-nyiakan orang-orang itu, yang membuat Kaori penuh harapan untuk masa depan. Lagi pula, jika aku pergi pada saat yang kritis, bagaimana jika Andika mengambil posisiku lagi? Kaori melanjutkan. Lina menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bersambung.